Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan saya Ibu Kiki. Masih dalam pokok bahasan program linear. Kali ini kita akan membahas masalah model matematika. Ketika kita sudah masuk ke dalam model matematika, maka kita sudah semakin dekat dengan tujuan pembelajaran kita dalam program linear. Kenapa? Karena ketika kita membahas masalah model matematika, artinya kita sudah dihadapkan oleh masalah-masalah program linear yang harus kita jadikan ke dalam model matematika. Kemudian kita tentukan yang mana dari masalah program linear itu yang merupakan fungsi tujuan, dan kita juga harus menentukan yang mana yang menjadi kendala dari permasalahannya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal masalah program linear dalam kehidupan sehari-hari. Di layar sudah tertera permasalahan Bu Rini, di mana Bu Rini itu adalah seorang penjahit spray yang dari kain perca. Ia menerima beberapa pesanan spray dengan dua model yang berbeda, yaitu ada model A yang membutuhkan 1 kg kain perca batik dan 1 kg kain perca satin. Sedangkan model spray yang B membutuhkan 2 kg kain perca batik dan 1 kg kain perca satin. Bu Rini memiliki persediaan 10 kg kain perca batik dan 6 kg kain perca satin. Dari permasalahan ini, kita disuruh untuk membuat model matematika di mana keuntungan yang diperoleh jika dijual spray model A akan mendapat keuntungan 70.000, dan kalau terjual spray yang model B akan diterima keuntungan sebesar 80.000. Nah, masalahnya panjang, rumit. Mungkin bagi kamu, susah, apalagi soalnya terlalu panjang. Langkah pertama untuk menyelesaikannya sangat mudah. Yang pertama, yaitu kita buat tabelnya untuk memudahkan pekerjaan. Oke, setelah dibuat tabel, kita buat hal-hal yang diketahui, yaitu Bu Rini jualan spray. Spraynya ada dua model. Yang pertama model A dan model B. Kemudian, spraynya dibuat dari kain perca batik dan dari kain perca satin. Terus setelah dapat hal-hal yang tergambar dari soal, kita masukkan angka-angkanya. Untuk model A, butuh kain perca batik sebanyak 1 kilo dan kain perca satinnya 1 kilo. Kita masukkan ke dalam kolom model A. Kemudian untuk kolom model B, butuh kain perca batiknya 2 kilo dan kain perca satinnya 1 kilo. Terus persediaannya ada berapa? Kain perca batik punya persediaan sebanyak 10 kg dan yang satin ada 6 kg. Ada lagi angka yang belum masuk, ada. Apa itu? Untung. Kita masukkan di baris paling bawah. Untuk model A, keuntungan penjualannya yaitu 70.000 dan model B keuntungannya 80.000. Sudah selesai angka-angka yang diketahui dari soal didapat dan kita masukkan ke dalam tabel. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu kita membuat permisalan. Kita misalkan X itu adalah spray dengan model A dan Y itu adalah banyak spray model B. Setelah didapat, maka dari baris pertama, seluruh dari kolom model A masukkan variabel X pada angka-angka di kolom model A dan variabel Y pada angka-angka di model B, sehingga didapat pertidaksamaan X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Kenapa lebih kecil sama dengan 10? Karena persediaan kain batiknya hanya ada 10 kg. Jadi kalau kita mau membuat spraynya, kainnya lebih dari 10 kilo, misalnya 11 kilo, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Hanya ada 10. Sehingga tanda yang digunakan, tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil. Tapi kalau kita pakai semuanya 10 kilo, boleh? Boleh. Maka dari itu kita pakai tanda sama dengan. Berarti di sini pertidaksamaannya itu kecil sama dengan. Kemudian, dari baris kedua, didapat
Pertidaksamaannya yaitu X ditambah Y kecil sama dengan 6. Kenapa kita memakai tanda pertidaksamaan kecil sama dengan? Sama kasusnya, karena hanya ada 6 kilo. Boleh lebih? Tidak. Makanya dipakai tanda lebih kecil sama dengan. Terus yang untung sama, karena tadi model A sudah kita bubuhi dengan variabel X dan model B kita bubuhi dengan variabel Y, maka didapat dari baris untung yaitu 70.000 X ditambah 80.000 Y. Terus tidak ada tanda pertidaksamaan di situ. Tidak apa, biarkan saja, nanti akan ada penjelasannya. Sehingga dari pertidaksamaan ini didapat model matematika yaitu X tambah 2Y kecil sama dengan 10 untuk pertidaksamaan yang pertamanya. X tambah Y lebih kecil dari 6 pertidaksamaan 2. X lebih besar sama dengan 0 untuk pertidaksamaan 3. Y lebih besar sama dengan 0 untuk pertidaksamaan 4. Nah, kenapa ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0? X dan Y menunjukkan banyaknya spray model A dan model B. Sehingga jika X lebih kecil dari 0, misalkan X-nya itu -1, -1. Bagaimana kita menjelaskan atau mewujudkan suatu spray yang -1? Ketika misalnya dalam kehidupan nyata kita ingin membeli 3 buah spray model A, berarti kita bisa memberikan 3 buah spray X. Nah, kalau kita beli -3 spray A, bagaimana ada wujud barangnya? Tidak ada. Maka kita menggunakan prasyarat yaitu X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Ini wajib ada dalam model matematikanya. Terus ada lagi satu lagi yang belum masuk. Apa itu? Yang ini, 70.000 X tambah 80.000 Y. Oke, yang 70.000 X tambah 80.000 Y merupakan fungsi tujuan atau fungsi objektif dari masalah program linear ini yang akan kita optimalkan nantinya di langkah selanjutnya. Oke, selesai. Sampai di sini, inilah model matematikanya dari permasalahan nomor 1 tadi. Gampang bukan? Hanya butuh beberapa baris. Belum paham juga? Baik, kita lanjut ke masalah yang kedua. Perhatikan masalah yang kedua. Sebuah pesawat mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Pesawatnya hanya mampu membawa bagasi. Ingat, garis bawahi kata hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Jika keuntungan dari penjualan tiket kelas ekonomi adalah 80.000 dan keuntungan dari penjualan tiket VIP 150.000, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah. Oke, kita bahas model matematikanya. Model matematikanya yang pertama tadi langkah kita adalah membuat tabel. Kemudian kita isi tabelnya dengan hal-hal yang diketahui, yaitu ada sebuah pesawat, dia menjual tiket, ada dia untuk penumpang kelas ekonomi dan untuk penumpang kelas VIP. Kemudian ada tempat duduknya dan jumlah bawaan untuk bagasinya. Kemudian kita isi angkanya. Oke, kalau untuk tempat duduk, maka banyak penumpang kelas ekonomi dan banyak penumpang kelas VIP. Ketika dijumlahkan, jumlahnya harus 300. Terus untuk bagasi, kalau kelas ekonomi tadi cuma boleh membawa 3 kg dan kelas VIP boleh membawa 5 kg. Maka langsung karena kelas ekonomi kita masukkan tadi sebagai variabel X dan kelas VIP kita misalkan sebagai variabel Y, maka langsung saya bubuhi kelas ekonomi itu 3 kg dengan 3X, VIP dengan 5Y, di mana jumlah total yang boleh dibawa hanya 1.200 kg.
Terus keuntungan dari penjualan tiket untuk kelas ekonomi yaitu 80.000, kita masukkan angkanya, dan untuk kelas VIP 150.000. Maka permisalan yang sudah diambil tadi adalah X, yaitu memisalkan untuk penumpang kelas ekonomi dan Y untuk penumpang kelas VIP. Sehingga dari tabel yang sudah, dari angka-angka pada tabel yang sudah kita jabarkan, didapat pertidaksamaan yang pertama dari baris pertama yaitu X tambah Y lebih kecil sama dengan 300, di mana jumlah penumpang kelas ekonomi dan penumpang kelas VIP hanya boleh maksimumnya 300, tidak boleh lebih, sehingga tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih kecil sama dengan. Kemudian pertidaksamaan yang kedua yaitu 3X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 1.200. Oke, tandanya sama, lebih kecil sama dengan. Tadi ada kata hanya mampu membawa, jadi tidak boleh lebih, sehingga tanda pertidaksamaan yang digunakan yaitu lebih kecil sama dengan. Kemudian ada 80.000X tambah 150.000Y. Apa itu? Itu nanti adalah fungsi objektifnya. Sehingga dari permasalahan di atas didapat model matematikanya X tambah Y lebih kecil sama dengan 300 untuk pertidaksamaan pertama, 3X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 1.200 untuk pertidaksamaan kedua. Terus tadi harus ada prasyarat karena tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Masa ada orang mau membeli tiket kelas tempat duduk kelas ekonomi min 2, kan tidak mungkin. Berarti harus lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 untuk pertidaksamaan 4-nya. Oke, selesai. Inilah model matematikanya. Setelah didapat model matematikanya, ada satu lagi tadi. Apa itu? Fx, Y sama dengan 80.000X tambah 150.000Y sebagai fungsi objektifnya. Selesai. Inilah dia model matematikanya. Sangat mudah, bukan? Oke, untuk menguji pemahamanmu tentang masalah model matematika, maka saya akan memberikan latihan. Selesaikanlah latihan berikut ini. Yang pertama, suatu perusahaan transportasi akan mendistribusikan 1.200 paket yang besarnya sama melalui 2 truk pengangkut. Truk pertama memuat 200 paket untuk setiap pengangkutan dan truk kedua memuat 80 paket untuk setiap pengangkutan. Biaya pengangkutan untuk truk pertama dan truk kedua masing-masingnya yaitu 400.000 dan 200.000. Padahal biaya yang tersedia untuk mengangkut 1.200 paket hanya, di garis bawahi kata-kata yang saya tekankan, hanya 3 juta. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Saya sudah menekankan bahasa-bahasa yang penting untuk kamu pahami sebagai tanda pertidaksamaannya nanti. Oke, saya bantu sedikit alternatif penyelesaiannya. Yang pertama di situ yang dibahas adalah angkutan. Angkutannya ada 2, yang pertama truk pertama dan yang truk kedua. Kemudian ada paket. Ada paket yang pertama, terus satu lagi ada biaya pengangkutannya. Oke, sekarang tugas kamu untuk memisalkan siapa yang menjadi X dan siapa yang menjadi Y, sehingga dapat dihasilkan model matematikanya. Begitu ya. Baik, kita lanjut untuk yang contoh soal kedua supaya lebih paham. Latihan yang kedua yaitu anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 6.000 gram dan 3.000 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Harga sebuah kapsul Rp1.000 dan harga sebuah tablet Rp800. Buatlah model matematika dari masalah program linear di atas. Oke, masih akan saya bantu sedikit. Di sini yang diketahui ada kalsium
dan zat besi. Ada jumlah kalsiumnya, ada jumlah zat besinya. Tapi ingat, di depan kata jumlah kalsium dan zat besi ada kata sedikitnya, sedikitnya. Maka kalau katanya sedikitnya, pertidaksamaan apakah yang harus kamu gunakan? Kemudian hal lain yang diketahui, ada kapsul dan ada tablet. Ada kapsul dan ada tablet. Jadi yang manakah yang menjadi variabel X atau yang mana yang menjadi variabel Y? Apakah kalsium dan zat besi atau kapsul dan tablet? Oke, itu untuk latihan yang kedua, membuktikan bahwa kamu sudah paham dengan contoh yang saya jelaskan sebelumnya. Kita lanjutkan latihan yang ketiga. Nah, ini gampang, lebih mudah dah. Kita perhatikan, luas daerah parkir adalah 3.600 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi. Dan luas untuk sebuah bus itu adalah 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari, oke, perhatikan bahasa yang saya tekankan. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Keuntungan dari parkir mobil adalah Rp3.000 dan dari parkir bus Rp5.000. Maka model matematika dari permasalahan di atas adalah, oke, saya kasih sedikit gambaran untuk model matematikanya. Yang pertama di sini adalah masalah luas parkir, luas lahan. Luas lahan untuk parkirnya ada 360 meter. Kemudian mobilnya butuh luas lahan berapa? Di sini ada diterangkan. Terus kalau bus butuhnya berapa meter? Ada. Lanjut, daerah parkirnya tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Ada cerita kendaraan di sini. Nah, kendaraannya ada 2. Apa kendaraannya? Ada mobil dan ada bus. Terus ada keuntungan. Ada keuntungan parkir mobil dan keuntungan parkir bus. Oke, berarti yang manakah yang akan menjadi variabel X dan yang mana yang akan menjadi variabel Y? Apakah dia mobil atau bus atau luasnya? Oke, itu masih tugas kamu untuk menyelesaikan model matematikanya. Sekian saja dari saya pembahasan tentang model matematika. Cukup singkat, ringkas, dan mudah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat walau kita belajar di rumah saja. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.